Assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di podcast Fenomena Tanpa Jasad. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia mampir dan berkunjung ke channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya, dan nyalakan juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu dapetin notifikasi, update kisah dan pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Dan jangan lupa berikan like-nya jika teman-teman suka dengan kisah yang kami bawakan. Berikan komen jika ada masukan dan sarannya ya. Dan silahkan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi, di video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang kami angkat berdasarkan pengalaman nyata seseorang dan mungkin tidak akan pernah dilupakan selama hidupnya. Di sini kita sebut saja namanya Sujanto. Pengalaman ini dia alami waktu KKN di sebuah desa terpencil yang keberadaannya masih jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun ada kelebihan tersendiri di desa itu. Suasananya yang masih asri, udara yang masih bersih, dan juga kerukunan antar warga satu dengan yang lain yang masih terjaga dan terpelihara dengan baik. Walaupun jarak antara satu rumah penduduk dengan penduduk yang lain bisa dikatakan masih cukup jarang. Di kampung tersebut ada sebuah surau yang letaknya lumayan jauh dari tempat menginap Sujanto saat itu. Setiap kali ingin pergi ibadah sholat 5 waktu, dia harus berjalan menyusuri jalan desa yang gelap, karena penerangannya hanya dari rumah-rumah warga yang jaraknya cukup renggang. Itu pun biasanya lampu yang digunakan oleh warga sebagai lampu panjer, hanya berupa lampu kecil dan berkesan remang-remang. Tapi keberadaannya masih cukup membantu daripada tidak ada penerangan sama sekali. Mengingat kondisi desa yang masih cukup terisolir pada saat itu. Hari semakin sore. Seusai melakukan banyak kegiatan di siang hari tadi, Sujanto lantas mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah itu, seperti hari-hari biasa, sehabis mandi dia duduk di teras sekedar untuk memanjakan mata melihat pemandangan desa itu. Sekaligus mengenal kebiasaan penduduk di desa itu, sembari menikmati secangkir teh hangat dan sebatang rokok. Hari semakin gelap, sampai akhirnya suara azan maghrib terdengar merdu dari surau kampung. Sujanto langsung saja berbenah dan segera menuju ke surau untuk mengikuti sholat maghrib berjamaah. Selangkah demi selangkah dia berjalan, menyusuri jalan kampung tersebut yang masih tanah, dengan berbekal sebuah senter kecil. Suara bel sepeda tiba-tiba memecah heningnya suasana. Monggo mas, badhe tindak pundi? Terdengar sapaan seorang pria tua. Oh niki, kula ajeng ten suro mriku. Sahutnya sambil senyum tipis. Sampean warga enggal to? Kok kula mboten nate sumerep? Tegas pria tua berbaju koko itu. Nami kula Sujanto, kula tiyang ingkang ngekos ten griya niku. Jawabnya sambil menunjukkan rumah kos yang baru ditempatinya. Oh, monggo sareng mawon nek ngoten. Tawar lelaki tua itu. Sebagai warga baru, tentunya Janto tidak kuasa menolak tawaran pria tua itu. Singkat cerita, mereka telah sampai di surau. Matur nuwun Pak, pun diboncengke dugi mriki. Ucap Janto malu-malu. Nggih, mboten napa-napa mas. Mengke kula mboten saged bareng soalnya wonten acara ten surau. Jawab pria tua itu. Nggih mboten napa-napa Pak, mengke kula wangsul piyambak. Jawab Janto dengan sopan. Setelah sholat selesai, akhirnya Janto memutuskan untuk pulang dengan jalan kaki. Sesampainya di kosan, dia lalu melanjutkan duduk-duduk
di teras kosannya sambil menyalakan sebatang rokok. Dari kejauhan, terlihat pria tua yang tadi memboncengnya. Dia menegur sapa dengan membunyikan bel sepeda ontelnya, sambil melambaikan tangan. Monggo mampirin, Pak. Ucap Janto basa-basi. Nggih mas, matur suwun. Jawab pria tua itu sambil terus mengayuh sepeda ontelnya. Karena seringnya bertemu sewaktu berangkat ke surau dan sering terlibat percakapan, akhirnya mereka menjadi akrab satu sama lain. Pria tua itu biasa dipanggil oleh warga kampung dengan sebutan Pak Modin. Karena selain sebagai petani, dia juga berprofesi sebagai modin. Dia selalu dipanggil untuk memimpin upacara desa. Jikalau sedang ada acara bersih desa, syukuran, atau acara lainnya. Janto tidak tahu pasti nama dari pria tua itu, karena dia belum lama tinggal di desa tersebut. Dia ikut-ikutan warga desa memanggil pria tua itu dengan sebutan Pak Modin. Pria tua itu tinggal di ujung desa. Rumahnya cukup sederhana. Dan belum lama ini, istrinya baru saja meninggal. Dia sama sekali tidak mempunyai anak. Semasa hidup, sempat istrinya hamil beberapa kali. Tapi, nasib berkata lain. Entah kenapa, dia selalu keguguran. Mungkin itu belum rezekinya. Dia benar-benar orang yang baik. Sepeninggal istrinya, kini Pak Modin hidup sendirian di gubuk sederhananya. Kesehariannya hanya ditemani oleh seekor kucing belang jantan yang sudah dianggap seperti anak laki-lakinya sendiri. Kemanapun dia pergi, kucing itu selalu ada di sampingnya. Terkadang, dia juga terlihat mengobrol dengannya. Kucing itu dia beri nama si Jangkung. Ayo le, jangkung, mangan sing akeh ben cepet gede. Itu kata yang sering terdengar dia ucapkan. Suatu sore, terlihat Pak Modin sedang berjalan kaki, sekaligus bingung dan cemas. Tindak pundi, Pak Modin? Sapa Janto. Namun, entah terdengar atau tidak, pria tua itu seperti mengabaikan pertanyaan Janto. Le, jangkung, mulya le, mesakni bapak. Cuma itu kata-kata yang keluar dari mulut pria tua tersebut. Pada sore harinya, sama sekali Pak Modin tidak terlihat di antara orang-orang di surau itu. Padahal biasanya dia datang paling duluan dibanding yang lain. Apalagi saat itu sedang ada pengajian akbar di surau itu. Mustahil rasanya kalau orang sepertinya tidak hadir di acara tersebut. Pikiran itu yang terus mengganggu Sujanto. Keesokan paginya, dari kejauhan terlihat Pak Modin menggendong sebuah tas kresek yang berisi kucing kesayangannya. Rupanya Jangkung telah dia temukan dalam keadaan mati setelah beberapa kali muntah. Sepertinya kucing itu telah memakan umpan tikus yang telah dipasang racun oleh warga. Pria tua itu tampak kumuh dan kucel tidak terurus. Sambil berurai air mata, dia menggendong kucing tersebut. Le, jangkung, ayo mulai. Wong-wong iki bakal ngrasakne apa sing mbok rasakne. Kata-kata itu yang terus terucap. Melihat keadaan itu, Janto tidak berani menegur sama sekali. Beberapa hari setelah kejadian itu, rupanya Pak Modin tidak pernah terlihat lagi di desa itu. Rasanya, Janto ingin sekali menjenguk keadaan Pak Modin di rumahnya. Namun sayangnya, hari itu tiba-tiba dia harus kembali ke Jakarta. Karena ada suatu hal dan akan kembali sekitar 2 hari lagi. Di sisi lain, warga yang merasakan hal serupa juga mencoba mengunjungi tempat tinggal Pak Modin. Baru sampai di pekarangan rumahnya, tiba-tiba sudah tercium bau busuk dan anyir yang sangat menyengat. Alhasil, warga sepakat mendobrak paksa pintu rumah Pak Modin. Dan ternyata
Pak Modin ditemukan telah meninggal di rumahnya. Mungkin saking lamanya, baru ketahuan jasadnya telah mencair dan melekat dengan lantai. Sambil memeluk sebuah kresek yang diduga berisi bangkai kucing. Dengan sigap, warga segera menguburkannya siang itu juga. Sedangkan di sisi lain, Janto yang baru saja kembali dari Jakarta, sampai di kosnya saat itu pukul 5 sore. Lantas dia mandi, dan setelah itu dia duduk-duduk di teras. Tak lama kemudian, waktu maghrib telah tiba. Seperti biasanya, dia berjalan dengan berbekal sebuah senter. Suara bel sepeda itu seperti terdengar tidak asing baginya. Pak Modin, sampun sehat Pak. Kata Janto menyapa. Namun, Pak Modin hanya membalasnya dengan senyum dan sebuah anggukan. Tak lama kemudian, dia naik ke boncengan Pak Modin. Di sepanjang perjalanan, Pak Modin hanya terdiam. Dan tercium bau parfum melati yang sangat kuat. Lama-kelamaan, bau itu berubah menjadi bau busuk. Tiba-tiba kunci kosnya terjatuh. Mandap riyen Pak, kunci kula dawah. Kata Janto sambil melompat turun dari boncengan sepeda Pak Modin. Ketika sedang asik memungut kunci itu, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. Jan, lagi ngopo kowe ning kene? Kok dhewean? Tanya seorang warga. Mendet kunci niki nopo Pak? Dawah. Lah niki kalian Pak Mud. Loh, lah pundi Pak Modin wau? Jawabnya kebingungan. Tiba-tiba Pak Modin telah lenyap begitu saja. Ngawur. Sejatine Pak Mudin ki ya wis lah, ayo sholat dhisik, mengko tak ceritani. Ajak warga itu. Setelah sholat selesai, akhirnya warga itu menceritakan semua kejadian tentang Pak Modin. Ngene lho Jan, sejatine Pak Mudin iku mau ditemokne warga wis sedo ning omahe. Banjur warga sepakat dikuburke awan mau sadurunge kowe bali. Lah terus sing mbok goncengi mau sapa? Terang warga itu. Janto yang seperti tidak percaya atas kesaksian dari warga tersebut. Bahwasanya baru saja dia bertemu dan diboncengkan oleh sosok Pak Modin. Tapi memang itulah kenyataannya. Janto yang merinding, ketakutan karena terus memikirkan kejadian tadi. Sampai larut malam, dirinya masih terjaga dan belum juga bisa tidur. Jangkung, ulih Bali. Suara misterius itu terdengar mengelilingi rumah kosnya. Dari jendela, Janto memberanikan diri untuk mengintip. Dan benar saja, ternyata itu sosok Pak Modin yang berpakaian koko lusuh sambil membawa kresek berisi bangkai kucing, berjalan mengelilingi kosnya. Dengan panik, Janto melompat ke tempat tidur dan menutupi dirinya dengan sebuah selimut. Tak lama kemudian, pintu dapur yang terhubung dengan kamarnya tiba-tiba terbuka. Sambil terus terdengar langkah kaki sosok Pak Modin terlihat berjalan di lantai kamarnya. Jan, iki lo jangkungku, ganteng tau. Lalu dia terus berjalan, kemudian menembus tembok dan menghilang seketika. Kejadian serupa juga dialami oleh warga lainnya ketika malam hari tiba. Pak, Bu, jangkung kula mati. Kula nyuwun ganti. Sosok Pak Modin mengetuk jendela kamar warga yang sedang tidur. Pengalaman yang sama juga dialami oleh warga lainnya. Sebut saja Bu Wati dan Bu Mirna, yang saat itu mereka sedang berjalan menuju ke surau untuk beribadah sholat subuh. Entah sengaja atau tidak, di sepanjang perjalanan mereka membicarakan rumor Pak Modin yang bergentayangan. Ibu-ibu,
kula sampun ten mriki. Sampeyan kok ngrasani kula? Niki lho, jangkung kula pun ketemu. Terlihat Pak Modin sedang menunggangi sepeda ontelnya dengan tangan kirinya yang menggendong tas kresek berisi bangkai kucing. Teror itu menghantui setiap warga selama 40 hari. Setelah itu rumor tersebut perlahan meredup dan menghilang. Peristiwa itu disebut oleh masyarakat sekitar Modin Cangkung. Kabarnya arwah Pak Modin masih suka menampakkan diri dan membarengi orang yang ingin ke surau di waktu subuh sampai saat ini. Pengalaman ini merupakan pengalaman tragis sekaligus mengerikan yang pernah dialami Janto sewaktu KKN dulu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah urban legend dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan nilai positif yang terkandung dalam kisah yang kami bawakan. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Biar kami makin semangat membawakan kisah-kisah berdasarkan urban legend, misteri, kejadian mistis, dan kisah nyata yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.